Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arum Haiti Fadli. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian identitas nasional. Pengertian identitas nasional dibagi menjadi dua, yaitu secara etimologis dan terminologis. Secara etimologis, identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas berasal dari bahasa Inggris yaitu identity, yang artinya suatu tanda, ciri, atau jati diri yang dimiliki oleh kelompok atau individu, atau sesuatu yang berbeda dari yang lain. Sedangkan nasional berasal dari kata nation, yang artinya bangsa. Secara terminologis, identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa dan berbeda dari bangsa yang lainnya. Kemudian, pengertian identitas nasional menurut para ahli. Pertama, menurut Kunta Wibisono, identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa yang memiliki ciri khas. Dan ciri khas tersebut membuat suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Kedua, DNA Mix dan Sanara M. Holy Nation State merupakan suatu bangsa yang memiliki bangunan politik seperti ketentuan-ketentuan perbatasan teritorial pemerintahan dan diakui oleh bangsa lain. Ketiga, Kurniatmante Supraptowiro. Secara hukum, peraturan tentang kewarganegaraan merupakan konsekuensi langsung dari perkembangan nasionalisme. Selain itu, identitas nasional juga memiliki dua konteks. Pertama, identitas nasional dalam konteks berbangsa yang mengacu pada karakter khas. Karakter khas bangsa Indonesia yaitu keramahan dan sopan santun. Kedua, identitas nasional dalam konteks bernegara yang dilambangkan melalui simbol-simbol kenegaraan. Kedua konteks tersebut terdapat dalam Pancasila. Pancasila merupakan dasar bangsa Indonesia dalam bernegara, bermasyarakat, dan berbangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Cidia akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai identitas dan kepribadian bangsa. Yang pertama itu ada pengertian dari identitas dan nasional. Kata identitas itu memiliki arti sebagai ciri-ciri atau jati diri dari seseorang, kelompok, atau sesuatu yang dapat membuatnya berbeda dengan yang lainnya. Kata nasional di sini lebih tertuju pada konsep kebangsaan dan juga merujuk pada kelompok yang terikat oleh kesamaan ras, agama, budaya, dan yang lainnya. Sedangkan identitas nasional sendiri yaitu sebagai ideologi negara, pandangan hidup bangsa, dan juga kepribadian bangsa sehingga mencapai kedudukan tertinggi dalam tatanan berbangsa dan bernegara termasuk ke dalam tatanan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Yang kedua ini ada pengertian dari Pancasila sebagai identitas nasional. Pancasila sebagai identitas nasional itu sebagai kepribadian bangsa yang dapat mendorong bangsa Indonesia agar tetap berjalan sesuai relnya tetapi tidak melawan arus globalisasi. Melainkan bangsa Indonesia menjadi lebih cermat dan bijak dalam menjalani dan menghadapi tantangan dan juga peluang yang ada. Kemudian ini ada naskah Pancasila. Yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang terakhir ini ada mengapa Pancasila dijadikan identitas bangsa, yaitu alasan Pancasila sebagai identitas nasional atau bangsa itu karena bangsa Indonesia salah satu dari masyarakat internasional yang punya sejarah dan prinsip yang berbeda dengan bangsa-bangsa di dunia. Prinsip dasar filsafat dijadikan sebagai asas filsafat hidup berbangsa dan bernegara yang berupa Pancasila.
Jadi dapat dikatakan Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara Indonesia yang bersumber pada nilai budaya dan agama yang dimiliki oleh Indonesia sebagai kepribadian atau identitas bangsa. Selain itu, Pancasila sebagai dasar hukum dan juga pandangan hidup bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Akmal Fikri. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor pendukung identitas nasional. Di sini kami terdiri dari tiga anggota, yaitu ada Harum Hayati Fadli, saya, dan Najwa Orchid dia. Nah, di sini saya kebagiannya subbab yang itu tadi. Nah, mari saya akan menjelaskan itu. Faktor-faktor pendukung identitas nasional. Kelahiran identitas nasional, suatu bangsa memiliki sifat, ciri khas, serta keunikan sendiri-sendiri yang sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia, meliputi yang pertama, yaitu ada faktor objektif yang meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Yang kedua itu ada faktor subjektif, yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Terus yang A itu ada primordial. Primordial itu adalah ikatan kerabatan dan kesamaan suku bangsa, daerah, bahasa, adat istiadat, dan merupakan faktor-faktor primordial yang dapat membentuk negara bangsa, primordialisme. Terus yang B itu ada sakral. Sakral itu kesamaan agama yang dianut oleh suatu masyarakat atau ikatan ideologi yang kuat dalam masyarakat. Juga merupakan faktor yang dapat membentuk negara bangsa. Namun, karena terjadi kesamaan agama dan ideologi satu masyarakat juga menjadi faktor-faktor yang mempersulit proses pembentukan negara bangsa. Contohnya itu kesamaan agama Islam di beberapa negara Arab, kesamaan agama Katolik di negara Amerika Latin, dan sejumlah negara-negara komunis lainnya. Terus yang C, tokoh. Kepemimpinan dari seorang tokoh yang disegani dan dihormati secara luas oleh masyarakat dapat menjadi faktor yang menyatukan suatu bangsa negara. Pimpinan ini menjadi panutan sebab warga masyarakat mengidentifikasikan diri kepada sang pemimpin dan ia dianggap sebagai penyambung lidah masyarakat. Terus yang D, sejarah. Persepsi yang sama tentang asal-usul nenek moyang dan tentang pengalaman masa lalu, seperti penderitaan yang sama akibat penjajahan yang melahirkan solidaritas. Terus yang E ada Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip bersatu dalam perbedaan atau unity in diversity merupakan salah satu faktor yang dapat membentuk bangsa negara. Bersatu dalam perbedaan artinya kesediaan warga masyarakat untuk bersama dalam suatu lembaga yang disebut negara atau pemerintahan, walaupun mereka memiliki suku bangsa, adat istiadat, ras, atau agama yang berbeda. Setiap warga masyarakat akan memiliki kesetiaan ganda sesuai dengan porsinya. Walaupun mereka tetap memiliki keterikatan pada identitas kelompok, namun mereka menunjukkan kesetiaan yang lebih besar pada kebersamaan yang berwujud dalam bentuk negara bangsa di bawah suatu pemerintah yang sah. Terus yang F itu ada perkembangan ekonomi atau juga industrialisasi akan melahirkan spesialisasi pekerjaan yang beragam sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Semakin tinggi mutu dan semakin bervariasi kebutuhan masyarakat, semakin tinggi pula tingkat saling bergantung di antara berbagai jenis pekerjaan. Setiap orang bergantung pada pihak lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin kuat suasana saling bergantung antara anggota masyarakat karena perkembangan ekonomi, maka semakin besar pula solidaritas dalam satu masyarakat. Terus yang G itu ada
kelembagaan. Proses pembentukan bangsa merupakan lembaga-lembaga pemerintah dan politik seperti birokrasi, angkatan bersenjata, dan partai politik. Setidaknya terdapat 2 sumbangan birokrasi pemerintahan, yaitu pegawai negeri. Bagi proses pembentukan bangsa, yakni mempertemukan berbagai kepentingan dalam instansi pemerintah dengan berbagai kepentingan di kalangan penduduk sehingga tersusun suatu kepentingan nasional, watak kerja, dan pelayanannya yang bersifat impersonal, tidak saling membeda-bedakan untuk melayani warga negara. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih.